Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan bukan berarti kita tidak akan menemukan keindahan. Justru, di balik kegagalan itu akan hadir keindahan yang tak disangka-sangka oleh kita. Karena kita manusia hanya bisa berencana, tetapi takdirlah yang menentukan. Melanjutkan pendakian, saya dan yang lainnya memulai pendakian pada pukul 11 siang dan saya memesan ojek dari base camp sampai pos 1. Memesan ojek berarti bukan kami lemah, tetapi membantu perekonomian warga setempat. Ada aja alasannya. Dengan harga ojek 25.000 per orang, menurut saya oke-oke saja, tidak terlalu mahal. Dan juga jarak dari base camp ke pos 1 lumayan jauh dan lumayan nanjak. Ngomong-ngomong soal Gunung Prau, gunung ini adalah menjadi salah satu gunung terfavorit di Jawa Tengah. Bukan hanya karena gunungnya yang tidak terlalu tinggi, Gunung Prau juga adalah dinobatkan sebagai sunrise terbaik se-Asia Tenggara. Kadang Gunung Prau juga suka dijadikan tempat latihan bagi para atlet trail runner. Tarik nafas. Yang penting tabah. Siap bang, tabah. Halo guys, kita sedang berada di pendakian Cemoro Sewu. Jadi kita rencananya mau ke Lawu, ke Lawu Piano nih. Via perahu ke Lawu tapi Candi Ceto. Tapi karena ada beberapa faktor di jalannya seperti Malas. Mager. jadi kita ini kurang tidur teman-teman, asli uyuhan bisa kayak gini itu. Kurang tidur berapa jam? Terus untuk mempersingkat waktu kita cari alternatif lain yang lebih mudah, yaitu perahu via Candi Ceto. Pokoknya gak kalah ya, gak handal pokoknya, oke? Let's go. Rencana hanyalah sebuah rencana. Yang rencananya mau ke Gunung Lawu, tapi gagal. Ini adalah kegagalan saya yang ketiga kali ketika mau naik Gunung Lawu. Kegagalan pertama pada tahun 2019 akhir. Saya sudah berencana untuk mendaki Gunung Lawu, tetapi gagal. Karena pada 2019 akhir, itu awal masuknya virus corona di Indonesia. Dan pemerintah menetapkan untuk jangan beraktivitas di luar rumah. Ramai di medsos dengan hashtag di rumah saja. Yang kedua, pada tahun 2022, pada masa itu dalam situasi PPKM. Jadi, pada masa PPKM, masyarakat diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, tetapi wajib pakai masker dan jaga jarak. Jika mau bepergian keluar kota, wajib mempunyai hasil rapid test. Pada hari itu, sudah fix tinggal berangkat. Tetapi pas hari H, setelah mandi pagi, badan pegal-pegal lemas, pusing dan panas. Setelah periksa ke dokter, ternyata saya terkena penyakit virus corona dan saya dinyatakan positif COVID-19. Alhasil, saya terpaksa harus membatalkan pendakian dan untungnya tiket kereta masih bisa di-refund. Dan ini yang ketiga kegagalan saya mendaki ke Gunung Lawu. Hai, dipikir-pikir kasihan juga ya saya. Emang bukan waktunya saja atau belum jodoh.
Pengen kasih Ibai gitu. Berat aja karir. Shit. Oke, mau saya kira. Anjing. Beda power. Ya, guys. Pos air. Tapi tidak ada air. Let's go. Capek. Lelah. Tebak-tebakan. Kota apa yang bikin kaget? Anjing gimana, Son? Ya Ambon. Anjing. Komedi gratis. Melanjutkan pendakian. Jadi, sebelum sampai ke spot camping, Irman dan Ajis menemukan kantong kresek dan yang di dalamnya adalah makanan dan juga rempah-rempah untuk jadi bahan makanan. Oh my god, ini adalah sebuah keajaiban karena kita hanya membawa Indomie doang dan di dalam kantong kresek itu ada sayuran, ada beras, ada cabai rawit dan rempah-rempah yang lainnya. Jadi akhirnya kita tidak akan makan Indomie doang, tapi ada menu tambahan. Hai, makasih ya yang buat naruh makanan di atas pohon. Suasana di tenda ya beginilah. Dingin guys, dingin. Guys. Sekarang jam 4. Pilak dingin, mantap, kombinasi yang sangat kurang nyaman. Jadi di sini jam 4 campingnya di bawah sunrise camp. Jadi insya Allah besok subuh mau ke sunrise camp, oke? Oke deh. Bagi kalian yang tahu tebak saya di sini pakai jaket apa, komen ya. Nah, setelah memasak dan makan siang, kami pun tertidur karena dari sore sampai malam jam 8 itu hujan. Sudah terbangun pada pukul 8, kami pun keluar tenda dan memasak untuk makan malam. Belum rezeki ti Allah mah nya dia duga-duga. Itu kepikiran loh. Tring di tangga. Anjir macam anjing tahu itu. Alhamdulillah. Sugone sampah aing mah anjing. Sampah teh. No coba Setelah makan, kami pun melihat ke atas. Oh, sungguh indahnya malam ini. Langit perahu dihiasi ribuan bahkan jutaan bintang di langit. Berfoto-foto pada malam itu dan sehabis foto-foto, kami pun kembali masuk tenda untuk lanjut tidur karena di luar udara sangat dingin. Yuk, oke. Hari ini kita akan pergi ke tempat spot sunrise camp di Gunung Prau bersama Irman Irboy, oke, bersama Irboy karena yang duanya lagi tidak ikut, lebih milih untuk rebahan katanya. Yaudah, jadi kita akan berdua saja, oke. Pemandangannya udah bagus, matahari naik, kita lihat. Siap. Sesudah sampai di spot sunrise, kami pun diberi suguhan pemandangan yang sangat indah sekali. Dari kejauhan terlihat gunung berjajaran, Gunung Sumbing dan Sindoro terlihat sangat jelas, berdiri kokoh dan gagah.
Matahari seperti mengintip di balik kedua gunung, seolah menyapa kami di balik cahayanya. Hanya satu kata yang saya ucapkan, yaitu terima kasih Tuhan telah mensuguhkan alam yang si cantik ini. Karena baterai kamera saya habis, jadi saya tidak terlalu banyak mengambil momen dalam kamera. Jadi singkat cerita, sehabis menikmati pemandangan dari spot sunrise, kami pun turun. Lalu sarapan pagi, terus setelah itu kita bergegas untuk berkemas lalu kembali turun. Ngomong-ngomong soal pendakian, dalam melakukan pendakian, kita tidak memandang siapa di antara kita yang sering mendaki. Bukan siapa kita yang sudah mencapai gunung-gunung tinggi, tetapi pendakian adalah sebuah seni, cara kita menikmati alam dengan bersama-sama. Kita saling berbagi tugas dan kita mempunyai tugasnya masing-masing. Pendakian bukan hanya pemandangan yang indah saja yang bisa dikenang, tetapi kebersamaannya itulah yang sulit dilupakan. Obrolan yang hangat, tawa canda yang selalu ada, itulah kenangan paling indah dalam mendaki. Karena obrolan di gunung tidak sepalsu obrolan di kota, tertawanya di gunung tidak sepalsu di kota. Dan yang paling berat adalah ketika kita harus menahan rindu pendakian kembali bersama para sahabat sendiri. Karena ketika di kota kita sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya, dan sibuk dengan kesibukan yang lainnya. Maka nikmatilah pendakianmu bersama sahabat. Semoga kita bisa kembali melakukan perjalanan yang lebih jauh dan indah. Sekian cerita dari perjalanan kami. Terima kasih.